Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ta'allum wa ta'lim wa tadabbar wa tadhkir wa naf'a wal intifa' ibadah wal istifadah wal has ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ala huda wa dalala ala khair wa ittiba'a wa tillah wa mardati wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Kita sampai pada bagian dari kitab ini yang menjelaskan beberapa penyakit hati yang sudah disebutkan oleh Imam Ghazali yang bisa menghalangi seseorang dari sifat takwa, yang jika seseorang terhalang dari sifat takwa itu, maka mustahil dia bisa menundukkan hawa nafsunya, yang merupakan rintangan, salah satu rintangan dari 4 rintangan yang menghalangi seseorang dari kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sampai di sifat berikutnya, yaitu sifat hasad, ya. Terakhir kita membahas mengenai al-amal, ya. Sekarang kita masuk ke sifat al-hasad. Wa ammal hasadu walal mu'allifu wa nafa'ana fid dharain amin. Wa ammal hasadu, beliau mengatakan sedangkan hasad atau yang dikenal dalam bahasa Indonesia dengki, iri hati, atau sebagian sudah mengkategorikan hasad dalam bahasa Indonesia, ya. Apa pengertian dari hasad itu? Al hasadu fahuwa iradatu zawali ni'amillahi ta'ala an akhikal muslimi mimma lahu fihi salahun. Hasad itu adalah iradah, keinginan. Kalau keinginan berarti ada di mana? Ada di dalam hati, bukan tindakan. Kalau tindakan namanya sudah bukan hasad lagi. Karena hasad itu memang penyakit hati. Penyakit hati itu tidak ada dalam tindakan. Dalam perbuatannya dia kadang-kadang boleh jadi tidak terlihat. Dalam perbuatannya, tampilannya kadang-kadang dia itu kayak baik, kadang-kadang dia itu senyum, kadang-kadang dia mendoakan tampilannya. Nah, kadang-kadang dia mengajak, tapi hatinya Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia. Karena ini iradah, maka kita tidak bisa menghukumi siapapun dengan sifat ini. Kita lihat ada orang melotot lihat kita, kemudian kita simpulkan ini hasad. Nah, belum tentu yang melotot itu hasad padaku, dan belum tentu yang senyum itu tidak hasad. Tapi kan ini bukan untuk menghakimi orang, tapi menghakimi diri kita sendiri. Jangan sampai kita terkena sifat hasad. Hasad itu adalah iradah, keinginan. Keinginan apa ini? Zawali ni'amillahi ta'ala. Keinginan di dalam hati lenyapnya kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keinginan di dalam hati agar kenikmatan Allah itu lenyap an akhika, dari diri saudaramu al-muslimi, yang Islam. Berarti kalau tidak Islam bukan hasad, ya hasad juga sama. Maksudnya al-muslim ini ditekankan kepada orang-orang Islam. Kalau kita menginginkan kenikmatan itu lenyap pada orang-orang non-muslim, bukan hasad juga sama. Hasad juga. Tapi ini ditekankan kepada orang Islam karena seharusnya orang Islam itu yang mempunyai kebaikan, yang memiliki ketulusan di dalam hatinya. Kok ada orang yang baik, yang tulus, dia dapat nikmat dari Allah, kita menginginkan kenikmatan itu hilang dari orang yang baik dan tulus ini, berarti kita sedang terjangkiti penyakit hasad. Mimma lahu fihi salahun, yang kenikmatan itu adalah suatu kebaikan bagi orang tersebut.
kita menginginkan kenikmatan itu lenyap dari orang tersebut, yang padahal kenikmatan itu baik untuk orang itu, tapi kita inginkan kenikmatan itu lenyap. Nah, ketika kita memiliki keinginan ini di dalam hati, maka kita terjangkiti penyakit hasad. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan kita dijauhkan. Amin. Wa fa in lam turid zawalaha anhu, tapi jika engkau tidak menginginkan lenyapnya nikmat itu dari saudara tersebut, walakin turidu li nafsika mithlah, tapi kamu menginginkan untuk dirimu kenikmatan seperti yang diberikan Allah kepada saudara. Jadi ini ada dua ya, yang mirip-mirip. Yang pertama, dia itu sebetulnya punya keinginan agar Allah memberi kenikmatan seperti orang itu, tapi karena dia belum dapat kenikmatan itu, dia marah dengan orang tersebut. Dia menginginkan kenikmatan itu lenyap dari orang tersebut. Padahal itu kenikmatan yang baik, sesuatu yang baik untuk orang lain. Yang kedua, dia menginginkan kenikmatan seperti yang diberikan Allah kepada saudaranya, tanpa disertai keinginan agar kenikmatan yang diberikan Allah kepada saudaranya itu lenyap. Kalau yang pertama tadi disebut hasad, itu dikenal dengan hasad atau iri hati. Tapi kalau yang kedua ini, bahwa ghibtah, namanya ghibtah. Ghibtah ini artinya kalau dalam bahasa Indonesia apa? Mendambakan sesuatu. Mendambakan sesuatu, tapi ini berarti sifatnya positif. Jadi secara bahasa itu sebetulnya antara hasad dengan ghibtah itu mirip. Tapi penggunaannya beda. Kalau hasad itu yang mengarah kepada negatif, tapi ghibtah itu mengarah kepada positif. Sebetulnya kan hasad dan ghibtah itu ada unsur persaingan. Tapi kalau hasad itu yang ke arah negatif. Kalau kita ingin menyaingi saudara kita, mendapatkan kedudukan atau kenikmatan seperti yang ada di saudara kita, disertai rasa benci yang menginginkan kenikmatan di saudara kita itu lenyap, itulah yang namanya hasad. Tapi kalau kita ingin bersaing dengan saudara kita supaya mendambakan apa yang dimiliki saudara kita, itu kita juga ingin mendapatkannya, tapi tanpa disertai unsur negatif, tanpa disertai kebencian tadi. Nah, itu namanya persaingan yang positif, itu yang dinamakan dengan ghibtah. Ghibtah itu wajar, sesuatu yang wajar. Lihat ada saudara kita umpamanya yang pandai membaca Al-Quran, kemudian kita punya keinginan di hati, oh saya ingin seperti orang itu. Nah, ini ghibtah. Saudara kita umpamanya rajin sholat tahajud, kemudian kita ingin, Allah harus bisa sholat tahajud seperti dia. Ini ghibtah. Saudara kita umpamanya dapat rumah baru, saya punya keinginan dalam hati, Allah saya ingin mendapatkan rumah seperti dia. Ini ghibtah. Tapi kalau sudah rumahnya baru, ada rasa marah di dalam hati, mudah-mudahan rusak. Ini sudah jelek. Atau lihat temannya tahajud, mudah-mudahan sakit, nanti besok tidak bisa tahajud lagi. Dia tidak pernah bisa tahajud, temannya tahajud terus, mudah-mudahan sakit ya. Ini namanya hasad. Atau temannya orang semua suka sama temannya, datang ke temannya, dia nggak ada yang lihat ke dia, semua lihat ke temannya, marah di dalam hati. Mudah-mudahan mulai besok semua orang benci semua. Nah, ini berarti hasad. Ini hasad. Nah, jadi kalau mau diterjemahkan secara bahasa, secara letterlek
Tapi kan sebetulnya tidak tepat, ini positif tidak ada ya. Jadi mendambakan sesuatu ya. Nah, wa ala hadza yuhmal qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dari segi bahasa atau dua definisi ini yang mirip sebetulnya diartikan di dalam sabda Nabi Muhammad SAW, diterjemahkan dalam sabda Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda mengenai hasad, la hasad illa fi itsnain. Nabi kan mengatakan tidak ada hasad kecuali di dua hal. Berarti kalau ada illa, kata la hasad, tidak ada hasad, itu Nabi tidak menyukai sifat hasad. Sifat hasad itu buruk. Illa fi itsnain, kecuali pada dua hal. Berarti ada hasad yang diperkecualikan oleh Rasulullah SAW. Di dalam hadis itu disebutkan rajulun atahullahu mala wa sallatahu ala halakatihi fil haq wa rajulun atahullahu hikmah fa huwa yaqdi bima yu'allimuha bima ya'lamuha. Yang pertama itu yang disebutkan dalam hadis kan tidak ada hasad kecuali dua hal. Yang pertama adalah seseorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan hartanya itu dihabiskan untuk kebenaran. Yang kedua adalah seseorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah atau diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia memutuskan perkara di dalam hidupnya dengan ilmunya yang diberi oleh Allah. Kalau hasad itu tidak boleh kata Rasulullah. Tapi kalau kamu mau hasad, hasadlah kepada dua orang ini. Hasad kepada satu orang yang diberi harta oleh Allah dan hartanya dia habiskan dalam kebaikan. Kamu kalau mau iri kepada orang seperti itu. Yang kedua, orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam hidupnya dia memutuskan ilmu itu dan memutuskan sesuatu dengan ilmu, bukan dengan nafsu, bukan dengan setan, tapi dengan ilmu. Kalau mau iri sama orang seperti itu, ada Rasulullah SAW. Tapi yang dimaksud hasad di sini, kata Imam Ghazali, berarti ini ai la ghibtata illa bidzalik. Jadi Nabi menyebutnya secara bahasa, ya. La ghibtat, maksudnya tidak ada dambaan. Jangan kamu mendambakan sesuatu di dunia ini. Dunia ini tidak ada yang perlu didambakan. Kamu nggak perlu iri sama kenikmatan dunia ini. Kalau kamu harus irilah kepada dua orang ini. Kalau kamu iri terhadap orang kaya, irilah terhadap orang kaya yang menghabiskan hartanya di jalan kebenaran, bukan kepada kekayaannya. Kalau kamu mau iri terhadap orang yang berilmu, irilah terhadap orang yang berilmu yang memanfaatkan ilmunya diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Iri terhadap orang seperti itu. Nah, tapi ini yang dimaksud iri di sini adalah ghibtah tadi, mendambakan, bukan menginginkan kenikmatan itu lenyap dari orang tersebut. Nah, lalu kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut ghibtah itu dengan hasad? Padahal secara definisi kan hasad dengan ghibtah itu berbeda. Tapi di dalam hadis ini Rasulullah menyebut ini yang dimaksud adalah ghibtah, tapi Nabi menyebutnya hasad. Fa'abbara 'anil ghibtah bil hasadi. Rasulullah SAW menyebut ghibtah dengan kata hasad ittisa'an fi dzalika limugharabatiha. Karena maknanya secara luas di dalam bahasa yang mirip antara ghibtah dengan hasad. Apa kemiripannya? Iri. Kemiripannya itu iri. Cuma yang ini positif, yang ini negatif. Ghibtah dan hasad itu iri atau mendambakan sesuatu, tapi yang ini positif, yang ini negatif. Fa in lam yakun fiha salahun,
Tapi jika kenikmatan yang ada pada saudaramu itu bukan kenikmatan yang baik, ini kan tadi kembali kepada makna hasad. Apa makna hasad tadi? Keinginan. Berarti di dalam hati. Keinginan apa? Keinginan lenyapnya kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada saudaramu, yang kenikmatan itu baik bagi dia. Kenikmatan itu baik bagi dia. Nah, pertanyaannya sekarang, fa in lam yakun fiha salah. Jika kenikmatan yang kau inginkan lenyap dari saudaramu itu bukan kebaikan bagi saudaramu, apakah itu disebut hasad? Kata Imam Ghazali, bagaimana contohnya? Umpamanya teman saya tahu teman saya ini disukai sama orang banyak, populer, dia itu populer. Tapi popularitas itu menjadikan dia lupa sholat, menjadikan dia sombong, menjadikan dia itu jauh dari keluarganya, tidak memperhatikan anak istrinya. Saya lihat teman saya ini punya kenikmatan dari Allah, kenikmatan popularitas itu tadi. Tapi kenikmatan itu tidak baik bagi dia. Saya katakan, ya Allah, hilangkan popularitas di dalam diri Allah. Ini kan berarti menginginkan kenikmatan yang lenyap dari saudara kita. Tapi itu kenikmatan yang tidak baik buat dia. Jadi saya inginkan itu lenyap, bukan karena saya ini, tapi karena saya iba terhadap teman saya. Tapi kan saya menginginkan, tetap saya pada saat itu menginginkan kenikmatan itu lenyap dari diri saudara saya. Apa ini disebut hasad? Paham maksud saya? Apa ini disebut hasad? Kan kita kadang-kadang mendoakan seseorang supaya lenyap kenikmatan itu untuk baiknya. Untuk baiknya. Apa ini disebut hasad? Kata Imam Ghazali, kalau in lam yakun lahu fiha salahun fa aradta zawalaha anhu, jika kamu menginginkan kenikmatan itu lenyap dari kenikmatan yang tidak baik bagi saudaramu itu lenyap, fadzalika ghairatun, maka ini juga bukan hasad, tapi ini sebetulnya bermakna kecemburuan. Berarti kamu cinta kepada saudara itu agar dia itu tidak menjadi manusia yang binasa, manusia yang celaka. Nah ini halal atau tidak? Sangat halal. Yang seperti ini sangat halal. Fahadha huwal farq baina hadhihi al-khisal. Inilah perbedaan di antara sifat-sifat tersebut supaya kita bisa memastikan apakah kita ini punya sifat hasad atau ghibah atau ghirah. Jadi ada 3 sifat yang mirip di dalam hati. Kita kalau mau tahu kan harus definisinya. Makanya ini waktunya kita mempelajari definisi itu supaya kita paham. Ada 3 sifat yang mirip di dalam hati kita. Saya ulangi lagi supaya jelas. Yang pertama hasad, yang kedua ghibah, yang ketiga ghirah. Mirip definisinya. Hasad, keinginan di dalam hati agar kenikmatan yang ada pada saudara kita itu lenyap, padahal kenikmatan itu baik untuk saudara kita. Jika tidak ada keinginan di dalam hati agar kenikmatan itu lenyap, tapi kita iri terhadap kenikmatan yang ada pada saudara kita, tapi kita tidak menginginkan itu lenyap. Maksudnya kita ingin mendapatkan apa yang didapat oleh saudara kita, maka ini namanya ghibah. Yang ketiga, jika kita menginginkan kenikmatan itu lenyap yang ada pada saudara kita, dan itu bukan
kenikmatan yang baik untuk saudara kita. Alasan kita menginginkan kenikmatan itu lenyap karena kita tahu itu tidak baik untuk saudara kita, maka ini namanya ghirah, kecemburuan. Jadi kita berarti punya rasa cinta pada orang itu. Nah, ini perbedaan 3 sifat itu di dalam hati. Nah, kalau kita sudah memahaminya, berarti yang harus kita jauhi yang pertama itu. Apa yang pertama? Keinginan di dalam hati agar kenikmatan yang ada pada saudara kita itu lenyap, padahal kenikmatan itu baik untuk saudara kita. Itu yang harus kita hindari. Dan itu yang berbahaya, yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Di antara bahayanya, Imam Ghazali mengatakan orang yang memelihara sifat hasad di dalam hatinya, itu dia sedang membentuk pemberontakan di dalam dirinya dalam kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau memberontak ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa demikian? Sebab orang itu kan dapat nikmat, berarti Allah menentukan kenikmatan untuk orang itu. Kita tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang itu dapat nikmat kan bukan dari dia sendiri. Mau dia ikhtiar, mau dia usaha seperti apa, kalau Allah tidak mengizinkan kan dia tidak punya dapat. Nah, orang itu dapat kenikmatan, berarti kenikmatan itu dari Allah. Kamu marah. Kalau kamu marah kepada orang itu, berarti sebetulnya kamu tidak marah terhadap orang itu, tapi kamu marah terhadap Allah. Kenapa Allah memberikan nikmat kepada orang itu? Kalau kamu marah terhadap Allah, bagaimana hidup kamu itu bisa bahagia? Pasti penyakit semua yang masuk ke dalam diri kamu, dari mulai penyakit jasad sampai penyakit batin, sampai penyakit hidupmu di dunia, dan yang lebih parah lagi penyakit hidupmu nanti di akhirat. Kalau di akhirat, makanya Nabi sampai mengatakan al-hasad takulul hasanat kamanar takulul akhof. Penyakit iri hati itu menggerogoti kebaikan kita, melalap habis kebaikan kita, seperti halnya api melalap habis kayu. Jadi kalau kita memelihara sifat iri hati itu di dalam diri kita, maka kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan di masa lalu akan habis dimakan oleh sifat iri hati. Setiap kita iri, kebaikan kita di masa lalu terhapus. Setiap timbul lagi iri, terhapus lagi kebaikan kita di masa lalu. Keburukannya masih tetap ada. Kebaikannya saja yang dihapus. Rugi tidak ya? Rugi sholat kita, ngaji kita, zikir kita, majlis kita bisa habis semua gara-gara penyakit hasad ini. Nah, makanya harus ditanggulangi, bertobat dari sifat hasad, dan harus dilawan sifat hasad ini. Bagaimana caranya melawan sifat hasad? Kita harus berbuat menghadirkan sifat yang berlawanan dengan hasad. Apa itu? Wa amma diddul hasadi, sedangkan lawan dari sifat hasad adalah fan nasihat. Lawannya sifat hasad itu adalah nasihat. Yang dimaksud nasihat di sini adalah ketulusan atau ketulusan, kemurnian hati. Secara bahasa, tapi didefinisikan makna nasihat itu adalah wahya iradatu baga'i ni'matillahi ta'ala ala akhikal muslim mimma lahu fiha salahun. Itu makna dari nasihat. Keinginan agar kenikmatan Allah untuk saudara kita itu kekal, tidak
mimma lahu fiha sholahun, kenikmatan yang mendatangkan kebaikan bagi dia. Ini namanya nasihat. Makanya orang yang menyelamatkan orang lain dengan kata-katanya, dia disebut memberi nasihat. Berarti orang yang mau memberi nasihat itu seharusnya keinginan di dalam hatinya agar teman dia itu selamat dari keburukan. Jadi kalau orang merasa dirinya memberi nasihat tapi membuka aib saudaranya, itu kontradiksi dengan makna nasihat itu. Nasihat itu bukan membuka aib kekurangan orang, tapi nasihat itu dilandasi dengan keinginan di dalam hati untuk menyelamatkan saudara kita dari kenikmatan yang ada pada saudara kita itu tetap. Itu namanya nasihat. Kalau kita dalam tanda kutip mengeluarkan kata-kata nasihat tapi dengan niat mau mencuakai saudara kita, mau membeberkan aibnya, walaupun kata-kata yang keluar itu kata-kata nasihat, tapi nilainya itu sama sekali bukan nasihat. Nilai yang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan nasihat, tapi fadhihah. Fadhihah itu lawannya nasihat. Fadhihah itu membeberkan aib. Kalau nasihat itu murni, tulus, ingin menyelamatkan orang lain, menjaga kenikmatan yang ada pada orang lain. Fa'in gila jika dikatakan, kaifa na'lamu anna lahu fiha salahan aw fasadan linansahahu aw nahsudan. Jika kamu berkata atau jika ditanyakan, bagaimana kami ini mengetahui bahwa nikmat yang ada di saudara kami itu baik untuk saudara kami atau buruk untuk saudara kami? Nikmat itu adalah nikmat yang baik atau nikmat yang merusak saudara kami. Sehingga kami ini tahu bahwa kami sedang memberi nasihat atau sedang kasar. Paham? Kami sedang memberi nasihat atau sedang kasar. Fa'lam annahu qad yaqumu lana ghalibun bidzalika. Imam Ghazali mengatakan, ketahuilah sesungguhnya dugaan itu ketika kita melihat seseorang mendapat kenikmatan, dugaan di dalam hati kita itu akan muncul. Dugaan itu akan muncul. Wa ghalabatul dhann minna tajri majral ilmi fi hadhihi al-mawadhi. Dan yang menguasai dugaan di dalam hati kita itu adalah pengetahuan kita terhadap kondisi yang kita saksikan. Jadi maksudnya Imam Ghazali, kamu itu sebetulnya akan tahu kenikmatan yang ada di saudara kamu itu baik untuk saudara kamu atau buruk untuk saudara kamu. Tahunya dari mana? Dari dugaan yang ada di dalam diri kamu. Bagaimana saya bisa menduga? Saya bisa menyimpulkan dari segala sesuatu yang saya ketahui, yang saya lihat. Kalau umpamanya saya melihat hidupnya orang itu berantakan karena kenikmatan itu, berarti kan dari ilmu itu timbul dugaan dalam diri saya bahwa kenikmatan ini buruk untuk dia. Makanya saya doakan kenikmatan itu lenyap. Ini termasuk ghirah, dan ghirah itu bagian dari nasihat. Menginginkan kenikmatan yang buruk lenyap dari diri kita, dari diri saudara kita, itu kan sebetulnya menginginkan kenikmatan yang baik itu tetap ada di dalam saudara kita. Ini namanya nasihat. Tapi kalau kita tahu kenikmatan itu, kita lihat hidupnya baik-baik saja, hubungannya dengan keluarganya baik, sholatnya baik, tidak ada yang harus hilang dari kenikmatan
Kalau kita ingin lenyap kenikmatan itu hasad. Berarti kamu sedang hasad. Paham ya? Sudah hasad. Umpamanya simpel, contoh lagi supaya tidak bingung. Kita lihat tetangga kita beli mobil baru. Umpamanya punya mobil baru. Kita tidak tahu apa-apa ini. Ini mobil itu baik buat dia atau enggak? Pokoknya tahu-tahu lihat mobil itu dinaiki oleh tetangga kita, tahu-tahu marah juga mobil kita, mudah-mudahan ini hilang, ini hasad. Kamu tidak punya juga apa-apa, kamu simpulkan seperti itu hasad. Atau saya tahu mobil ini baik untuk tetangga saya itu orangnya baik. Dia ketika punya mobil, dia kerja tidak minta-minta, dia bawa mobil itu ke masjid, dia pinjamkan mobil itu kalau orang yang jalan kaki, dia juga ngajak orang untuk pergi dengan dia. Itu kan baik. Kalau saya menginginkan mobil itu hilang dari tetangga saya, kamu sudah merasa. Kecuali kalau saya tahu ini tetangga saya ini beli mobil, sombongnya tambah, sombong yang terlihat, bukan sombong yang tidak terlihat, bukan dugaan. Nah kita masuk mobil kemudian kita ini sombong, tahu dari mana? Nah, sombong yang terlihat. Dia berbuat jahat dengan mobilnya, makanya pergi ke tempat-tempat yang tidak baik. Kalau dia tidak punya mobil, dia tidak bisa pergi ke tempat yang tidak baik. Nah, tempatnya jauh. Dan dia punya mobil, gara-gara punya mobil, dia pergi ke tempat-tempat yang tidak baik. Ya Allah, balikin dia seperti dulu, ya Allah, jangan kasih mobil. Ini berarti nasihat menginginkan kenikmatan yang baik itu tetap pada saudara kita dan kenikmatan yang buruk bagi dia itu namanya nasihat. Nah, saya kira contoh ini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan sedikit ya. Summa ini istabah alaika. Nah, tapi masalahnya kalau kamu tidak tahu. Nah, ini loh, yang saya katakan tadi, ada orang dapat nikmat. Kamu tahu nikmat ini baik, ya sudah jangan kamu doakan nikmat itu hilang. Inginkan nikmat itu tetap ada orang itu namanya nasihat. Yang kedua, kamu tahu bahwa nikmat ini buruk. Nah, kalau kamu menginginkan itu lenyap, itu baik buat kamu. Itu nasihat. Kalau yang pertama tadi kamu inginkan lenyap, itu namanya hasad. Nah ini contoh yang pertama dan kedua, kamu tahu kenikmatan itu baik untuk saudara kamu. Yang kedua, kamu tahu kenikmatan itu buruk untuk saudara kamu. Nah ini yang ketiga, kata Imam Ghazali, ini istabah alaika. Jika kamu itu istabah, sama bagi kamu. Kamu tidak tahu nikmat itu baik atau buruk bagi saudara kamu. Nah itu seperti kasusnya yang pertama tadi yang saya jelaskan. Tetangga saya beli mobil baru, saya nggak tahu mobil ini baik untuk dia atau buruk untuk dia, saya nggak tahu. Ya, kamu nggak usah punya niat apa-apa terhadap mobil itu. Nggak usah kamu punya niat apa-apa. Kalau kamu samar bagi diri kamu, fala turid zawala nikmati ahadin minal muslimin au bara'aha. Maka kamu jangan memiliki keinginan kenikmatan itu lenyap dari dia, dan jangan pula kamu menginginkan kenikmatan itu tetap ada dia karena kamu tidak tahu. Ya sudah biarkan saja itu dia dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali illa mughayyidan bitafwid wa syartis shalah. Kecuali kalau kamu menginginkan kenikmatan itu lenyap atau kenikmatan itu tetap ada, kamu kaitkan keinginan tadi dengan memasrahkan kepada Allah dan untuk kebaikan saudaramu. Umpamanya ini, saya lihat tetangga saya punya mobil, ya. Saya inginkan kenikmatan itu tetap ada dia. Padahal saya ini samar, tidak tahu itu mobil itu baik atau tidak bagi dia. Saya boleh menginginkan kenikmatan itu tetap bagi tetangga saya, walaupun samar, dengan syarat tafwid, memasrahkan itu kepada Allah
dengan syarat kebaikan. Jadi begini, namanya saya tetangga saya punya mobil, saya katakan, ya Allah, kalau mobil ini baik untuk dia, ya Allah, jadikan mobil ini langgeng awet. Padahal saya tidak tahu kan mobil ini baik untuk dia atau tidak. Atau kalau saya melihat tetangga saya beli mobil, saya, ya Allah, lenyapkan mobil tetangga saya ini jika mobil ini buruk untuk dunia dia dan untuk akhirat. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh seperti itu kan? Lenyapkan mobil itu jika mobil itu buruk untuk dia. Berarti kita kebaikan itu tetangga saya. Tapi kalau tidak lenyap mobilnya, jangan terus marah. Kadang-kadang ini kadang-kadang kita ini masih ada hasadnya, cuma mau disyariatkan, hasad syariatnya. Padahal intinya itu di dasar di lubuk hati kita tuh marah dia dengan mobil, kemudian ya Allah, jika mobil ini buruk untuk tetangga saya, lenyapkan. Tunggu sampai dia nggak lenyap, marah dia. Itu berarti kamu hasad, ya. Bukan kamu berdoa untuk dia, tetap kamu itu hasad. Tapi Imam Ghazali menjelaskan bagaimana kalau istabah samar litakhlusa min hukmil hasad, semua itu kamu mengkaitkan tadi agar kamu itu bebas dari sifat hasad. Wa yahsul laka faidatan nasihat, dan kamu mendapatkan faidah manfaat dari nasihat. Kamu jadi nasihat, bukan memiliki sifat nasihat, bukan sifat hasad. Wa amma hisnun nasihah al-mani' minal hasad, benteng nasihat yang mencegah dari sifat hasad, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat hasad dan menjadikan kita memiliki sifat nasihat di dalam diri. Ya Rabbana akhbarna bi annana taqamna wa annana asrafna ala taqwa asrafna wa tub alaina tawbah taghsil li kulli hawba wastur lana al-awqati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ali wal ikhwani سائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين عجبا آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نعتدي كل سولي بالمصطفى رسولي نعتدي كل سولي بالمصطفى الرسول نعطى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد القصد الصحب والحمد لله بالقدر والتنفيذ. سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Sebetulnya untuk mengetahui sifat hasad ini gampang. Kalau kita lihat teman kita dapat nikmat, kemudian kita lihat satu nikmat itu lenyap atau nikmat itu rusak atau nikmat itu kurang atau yang mendapat nikmat lenyap, yang dapat nikmat itu mati. Di dalam hati kecil kita ada rasa bahagia. Jadi ini tahu kita sendiri. Kita itu punya penyakit hasad. Punya penyakit hasad. Umpamanya teman kita beli mobil, kemudian mobilnya keserempet, rusak. Di hati kita ada senyum, emotikon. Kita hasad. Kita sedang